Halo YouTube, jika sebelumnya kalian udah pernah menonton video dari channel ini sebelumnya, mungkin kalian familiar dengan salah satu videoku di mana aku mencoba bermain combo bounce sebagai player ult. Dalam video itu, aku mencoba nunjukin hasil latihan cepatku bermain combo bounce selama 30 hari. Tapi gimana jadinya kalau aku lanjutin latihan sampai 100 hari? Kalian nggak percaya? Tonton video ini sampai habis. Seperti kebanyakan player veteran lain, aku adalah player ult yang main dari season 1, yaitu dari tahun 2011 sampai pertengahan 2014, dan terakhir main Losaga itu saat update Hero Rare Skadi. Jadi aku berhenti main Losaga itu sekitaran kurang lebih 9 tahun. Saat aku kembali main Losaga di awal tahun 2024, aku kesulitan untuk beradaptasi dengan meta zaman sekarang karena semuanya serba instan dan semua orang punya gear overpower yang sebelumnya nggak pernah aku lihat. Walaupun kesulitan, aku tetap mencoba untuk beradaptasi semampuku. Tapi, dibalik hiruk pikuk rusaknya meta Losaga dengan gear-gear yang serba instan dan hero yang beneran gak balance sama sekali, aku gak sengaja ketemu dengan salah satu gameplay yang menarik perhatianku. Gameplay ini menurutku sangat autentik dan nunjukin ciri khas Losaga, yaitu swap dan bounce. Melihat gameplay itu pun, aku yang awalnya bercita-cita ingin memiliki hero unik seperti Mephisto atau Strider, berubah pikiran 180 derajat dan memilih untuk mempelajari combo bounce. Yang pertama yang aku cari tahu saat aku pengen belajar combo bounce adalah hero apa yang wajib kamu punya kalau mau main combo bounce. Dan jawaban yang aku dapatkan adalah hero Chimaster. Kenapa Chimaster? Chimaster ini penting karena berperan sebagai hero refresher. Hero refresher ini diartikan sebagai hero yang digunakan sebagai pengulang combo. Contoh lain dari hero refresher ini ada seperti Captain Hook, Terra, Chain Magician, dan lain-lain. Hal yang perlu kalian ketahui adalah saat aku mulai belajar Chimaster, keadaannya waktu itu aku belum punya combo bounce yang bisa aku mainin. Ironisnya malah, waktu itu aku bahkan nggak tahu hero apa aja yang bisa dipakai untuk bounce. Ibaratnya gini, belajar Chimaster itu ada di step 2 dalam belajar combo bounce. Aku yang nggak tahu apa-apa soal bounce langsung lompat ke step 2 tanpa belajar fundamentalnya terlebih dahulu yang ada di step 1. Nah, karena aku masih belum paham fundamentalnya, jadi aku mutusin dulu buat belajar dulu mulai dari awal. Akhirnya aku cobalah nyari di YouTube tutorial bounce Losaga dan aku ketemu video ini. Hal dasar yang harus dipelajari dalam bounce yang pertama, paham sama hero yang lu pakai buat bounce. Paham di sini maksudnya gimana? Jadi gini, lu harus mahamin hero yang lu pakai buat bounce, dari seberapa tinggi pantulan bounce dari hero tersebut, seberapa lama animasi hitnya, dan lain-lain. Kenapa harus mahamin hero tersebut? Karena lu juga harus tahu kalau hero tersebut negatifnya karena apa, entah itu karena animasinya lama atau efek resistnya gimana. Jadi lu bisa tahu, bisa nambahin hero apa buat kedepannya gitu. Hal inti yang aku pelajari dari tutorial ini adalah susunlah combo hero bounce berdasarkan cepat lambatnya animasi hit bounce dan berdasarkan tinggi rendahnya pantulan hero tersebut. Contoh sederhananya seperti ini. Langkah yang tepat untuk memahami step 1 yang kujelaskan adalah menganalisis hero yang kamu punya di inventory memiliki kegunaan bounce dan melakukan trial and error sebanyak mungkin untuk membuat combo dari hero yang kamu punya. Intinya adalah mulailah seadanya. Waduh, ada yang minta tutorial nih. Gimana ya? Langkah yang pertama, kita harus mengatur timing bangun ya. Ini kenapa kalian
tuh pada mengsong karena dia tuh nggak pas banget bangun lu langsung ngeluarin bolanya bro. Dia harus bangun banget kayak gini. Tuh bangun banget kayak gitu baru dilempar. Yang kedua lu di holdnya harus maju. Di hold pertama diem, di hold kedua maju. Nah lu kalau misalkan mau atur bangunnya tuh lu pakai hero gitu yang bisa ground hit gitu. Nah kayak gitu. Jadi habis lu kenain pakai hero lain langsung tembak aja, itu pasti kena fix dan timingnya tepat. Poin utama yang paling penting dari tutorial ini adalah selalu ground hit lawan sebelum lanjutin combo dengan Chimaster. Hal ini dilakukan untuk mempermudah timing bangun, dan hal ini mempermudah kalian untuk combo, aku serius. Malah nggak bisa gue reset. Oke, kalian cukup bisa melakukan itu untuk pertama. Cara yang hard mungkin gue bisa dilakukan oleh Priest Fire. Wait, sepertinya aku punya ide. Akhirnya, setelah 30 hari pertama, aku seenggaknya ngerti fundamental dari combo bounce dan aku punya sedikit kombonya yang bisa aku pakai. Pertanyaannya, kalau dibawa ke battle jadinya gimana? Karena nggak mungkin kan aku cuma nyobain combo ginian gak dibawa di battle, kan sayang banget. Akhirnya aku coba ke ladder dan hasilnya seperti ini. Celestia ya pennya bro, ayo bro. Wih, kombongers nih. Anjing, boncer guys, kita ketemu boncer. Gila, cok. Waduh. Boncer. Anjas. Ya, kayak musuhnya. Combo Priest dan Lucifer buatan Afrizal Adam menginspirasikanku untuk membuat variasi dari combo yang sama, di mana Priest aku ganti jadi Smell Joker dan Chimaster menjadi hero refreshernya. Combo ini lumayan worth kalau musuhnya nggak ada gear counter. Memasuki hari ke-60 atau bulan kedua, aku tetap kukuh untuk tetap menggunakan combo yang sama, yaitu Lucifer dan Smell Joker. Sampai akhirnya aku dapetin dasar Blader Evolution dan menyadari kalau semakin banyak kalian ngebounce, pantulan yang dihasilkan juga semakin rendah. Hal ini disebut dengan resist. Tapi apa sih itu resist? Untuk mengerti apa itu resist, kalian bisa bandingkan dua klip ini. Kalau kalian perhatiin baik-baik, di klip itu ada sekitar 21 bounce yang dilakukan. Sekarang kalian bandingin sama klip ini. Ya karena nggak mungkin lo pakai DB sama Joker terus-terusan. Ada yang namanya resist. Jadi misal lo air dash HGD, otomatis kalau udah 2 kali bakalan resist atau nggak bisa diulang kan. Nah makanya di LSO itu rada rumit, nggak adanya premi karena banyak hero yang kena nerf. Dan
Yang lebih parah Bones di nerf di LS tuh. Makanya susah kalau Bones di LS tuh rada rumit. Mendekati hari ke-90 atau bulan ketiga, jujur aku ngerasa stuck karena aku berharap combo yang aku buat bisa dipakai untuk Infinity Bounce, nyatanya enggak sama sekali. Tentu aku nggak menyerah sampai sana, aku mencoba mencari akal gimana caranya untuk ngereset resist ini agar combo bisa diulang sepenuhnya. Dan kalau bisa bounce-nya itu dijadiin infinity. Nah entah kenapa beberapa hari kemudian salah satu video gameplay dari KSK Owl muncul di beranda YouTube. Dan aku terkejut dengan salah satu combo infinity ini. Tentu banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Namun yang pasti aku bertanya, gimana caranya kombonya bisa diulang-ulang alias infinity? Karena kalau kalian hitung, itu bounce-nya udah 20 kali. Dan gak ada resist sama sekali. Tinggi pantulannya itu tetap sama. How? Aku langsung menuju ke Discord Losaga dan nanya ke orang di sana gimana caranya ngereset resist bounce. Dan salah satu orang di sana menjawab dengan antara pakai skill yang bisa berdiri lawan atau pakai Dayhold Indian juga bisa. Dayhold Indian? Dayhold Indian? What the f... Seharusnya bagaimana perbandingan nih? Bukan apa saja perbandingan. Gimana? Rumusan masalah ya, Pak? Iya, perbandingan. Kliknya rusak, Pak. Yep, benar sekali. Memasuki bulan ketiga aku belajar combo bounce, laptop yang aku pakai untuk kegiatan sehari-hari mulai berulah. Klik touchpad-nya rusak, tombol CTRL-nya rusak, tombol panah mulai nggak responsif, dan kalian tahu pasti penyebabnya karena apa kan? Anyway, kita kembali lagi ke cerita. Pertama, keadaannya sekarang aku udah punya combo bounce yang bisa aku pakai. Aku juga tahu cara ngereset resistnya gimana. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara nyambungin combo yang udah aku buat ke Dayhold Indian ini. Karena dengan combo yang aku buat, aku nggak bisa nemu momen yang tepat untuk ngereset resist ini. Akhirnya, aku nyoba lagi analisis gameplay KSK Owl dan aku menemukan satu hal menarik di mana akhiran kombonya selalu sama, yaitu Honggildong, Desert Blader, dan diakhiri dengan Indian. Menurutku, combo ini memang yang paling praktis kalau mau ngereset resist. Secara teori mungkin kelihatannya semudah itu. Nyatanya nggak sama sekali, karena aku melihatkan satu teori penting, yaitu cancel animation Desert Blader. Jadi gini, kalau kalian nyoba Dayhold-nya Desert Blader, pasti bakalan ada jeda sebentar yang mana kalian jadi nggak bisa swap hero. Agar bisa swap hero, perlu namanya cancel animation, dimana setelah Dayhold langsung dash ke arah lawan dan dilanjutkan dengan Indian. Masalah selanjutnya ada juga di Dayhold Indiannya. Aku udah berhasil ngereset resist lawan, tapi lawan terpental terlalu jauh dan bakalan kesulitan untuk nge-refresh combo dengan Chimaster karena posisi lawan terlalu jauh. Nah, kebetulan setelah aku upload video terakhir, video bounce ini muncul di beranda YouTubeku. Satu hal yang aku sadari, tiap dia melempar tombak dengan Dayhold Indiannya, bukannya kepental jauh, malah kepental ke belakang. Aku nyoba nanya di komentar gimana cara kembaliin dorongan tombak Indian ini. Dan jawabannya adalah, setiap akhiran animasi dari lemparan tombak selalu dash berlawanan dari arah tombak. Misal, kalau kamu lempar tombaknya ke kanan, kamu dashnya ke kiri. Begitupun sebaliknya.
적을 처치했습니다. Setelah 90 hari belajar combo bounce, sekarang aku udah bisa membuat combo infinity bounceku sendiri. Kalau dibawa ke battle jadinya gimana? Aku pun juga nggak tahu jadinya. Well, hasilnya begini. Asumsikan yang main di Origin ya cuman player Thailand yang di luar negeri ya. Hehe. Kan susah banget nuker ke 울트라 콤보. 어메이징. 메가 히트. Unstoppable. 쿨 히트. Anjoy! Anjay, kelas gak tuh? Kelas gak? Asik. 쿨 히트. 핸드 콤보. 울트라 콤보. 어메이징. 핸드 콤보. 울트라 콤보. 어메이징. 핸드 콤보. 울트라 콤보. 핸드 콤보. gerak lu. 쿨 히트. 핸드 콤보. 울트라 콤보. 어메이징. 핸드 콤보. 메가 히트. 쿨 히트. 핸드 콤보. 울트라 콤보. 어메이징. Losage udah nggak ada combo bang, percuma bang. Lu berharap combo apa? Losage itu udah nggak ada combo sekarang guys. Losage itu yang nge-bounce itu buat have fun doang. Asal kalian tahu ya, yang kalian tonton itu buat have fun battle aja. Kalau kalian seorang bouncer, terutama untuk kalian yang masih nge-bounce di meta serba stat gede kayak sekarang, mungkin kalian akan sering mendapatkan sindiran halus seperti swapnya banyak, damage-nya kecil. Walaupun sindiran itu hanya diucapkan sebagai candaan, menurutku yang mereka bilang emang bener. Sebanyak apapun kita nge-bounce, banyak apapun kita nge-swap, kalau damage-nya kecil ya sebenarnya percuma juga. Ujung-ujungnya bakalan kalah sama combo Dehold Demon Lord, Dehold Trooper, Dehold Infantry, terus drop, gitu aja terus sampai ayam beranak kan. Aku sendiri pun juga nggak lepas dari sindiran. Sekarang nggak lagi zamannya bouncer, sok-sokan, oh mending main meta, macam lah. Walaupun begitu ya, tentu aku juga bertemu berbagai player yang masih mengapresiasi combo bounce. Untuk kalian yang masih mengapresiasi, aku ucapkan makasih banyak, makasih banget. Itu yang bikin Losage itu seru kayak gitu guys. Jadi kayak banyak hero, banyak combo, banyak beragam, itulah beragam yang bisa kita lakukan gitu loh combo.
kombonya banyak. Seorang bouncer juga pernah berkata, orang jago bukan berarti bisa pakai hero ini itu atau mekanik tertentu, tapi player yang bisa beradaptasi sama meta apapun, itu namanya real orang jago. Combo swap dan bounce akan selamanya menjadi seni sejati dari Losaga, dan gak akan pernah lagi ada game yang punya mekanik seperti ini. Aku Renz, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.